Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari Kijoku Tensei episode 3. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita melanjutkan ketika Noah menyelamatkan Alice. Dan setelah itu Alice akan melanjutkan nyanyiannya. Dan sekarang dia ada satu lagi lagunya. Alice pun nanya apakah Noah mau mendengarkannya. Noah pun mau dan nyuruh nyanyikan. Lalu Alice pun mulai bernyanyi dan membuat Noah terkejut. Dan bukan Noah aja, tapi para penonton pun terkejut. Karena nyanyiannya beda dari biasanya. Karena kemampuan nyanyian Alice meningkat dalam sekejap. Dan jelas kemampuan bernyanyinya telah meningkat. Semuanya pun bersorak untuknya. Noah pun di sini keheranan kenapa tiba-tiba kemampuan bernyanyi Alice meningkat. Lalu tiba-tiba seseorang datang mengatakan kalau menurutnya itu berkat Noah, yang ternyata itu adalah Alan. Dan Alan di sini menjelaskan kalau kemampuan Alice meningkat karena ingin memenuhi harapan Noah. Noah pun paham dan masuk akal juga menurutnya. Mereka pun keluar terus Noah nanya ada urusan apa Alan ke sana. Alan menjelaskan kalau dia hanya kebetulan lewat dan melihat Noah jadi mampir. Tapi Noah tahu kalau Alan bohong. Alan pun terkejut. Dan Noah di sini tahu Alan bohong karena tidak mungkin seorang pedagang menyia-nyiakan waktunya, apalagi pedagang sukses seperti Alan. Alan pun di sini mengakui dan sebenarnya Alan punya sesuatu yang ingin ditanyakan kepada Noah. Alan mengatakan kalau tahun ini sudah hampir waktunya istana kerajaan mempekerjakan pelayan baru. Karena setahun sekali istana kerajaan merekrut banyak pelayan wanita. Dan kesempatan menjadi pelayan istana ini memang bagus. Dan ada juga kesempatan bagi pelayan menjadi seorang selir jika menarik perhatian Noah. Noah pun nanya, terus kenapa? Alan pun di sini nanya bagaimana kriteria seleksinya. Noah pun sadar kalau Alan berniat mengirim wanita ke istana. Alan pun mengakui kalau itu tujuannya. Dan supaya dia gampang mendapatkan informasi. Dan kalau ada yang berhasil menjadi selir bahkan permaisuri, itu akan menjadi sangat bagus untuk bisnisnya. Dan tentu aja Alan tidak meminta hal itu secara gratis. Dan sebagai gantinya, kalau Noah butuh bantuan apapun dengan senang hati, Alan akan membantunya. Noah pun berpikir dalam hati, berarti ini seperti dibayar di muka. Noah pun tertarik, tapi Noah tidak akan menerimanya begitu aja. Alan pun di sini menunggu jawaban dengan muka tegang. Lalu Noah membalas, kalau Alan memberikan gadis yang membuat Noah tertarik, Noah akan memberitahunya. Alan pun senang dan berterima kasih dan membebaskan Noah mau pilih gadis mana yang Noah mau. Noah pun menegaskan kalau dia serius karena dia memang ada gadis yang membuat Noah tertarik. Alan pun paham maksud Noah karena emang ada kalanya perasaan tertarik seperti itu tiba-tiba muncul. Noah pun senang, terus Noah sudah memutuskan. Tapi Noah ingin melihat cara kualifikasinya Alan dan akan mengetes Alan berapa kali pun yang Noah mau. Alan pun berterima kasih atas kemurahan hati Noah. Lalu Noah tahu kalau masih ada yang ingin Alan katakan. Alan pun kagum Noah bisa melihat segalanya. Dan Alan di sini meminta izin ingin mencantumkan lambang Noah pada lambangnya. Noah pun paham kalau Alan ingin menjadi bawahannya. Dan Noah sendiri tidak masalah. Tapi kalau Alan berkhianat, Noah tidak akan memaafkannya. Alan pun senang dan berterima kasih banyak. Lalu tabel status Noah pun muncul, yang dimana status kecerdasan dan rohnya jadi muncul tanda plus setelah Alan menjadi bawahannya. Dan Noah sadar kalau satu persatu statusnya terus meningkat. Dan kalau terus menambah bawahan, Noah yakin kalau dia bisa terus menjadi lebih kuat lagi. Lalu tiba-tiba Noah terkejut karena status kekuatan airnya dari E plus SS berkurang jadi E plus S aja. Dan status plus itu adalah status tambahan. Dan status S yang memudar tadi Noah dapatkan saat sang raja mengatakan Noah adalah penjaga Almeria. Tapi karena statusnya itu memudar, Noah menyimpulkan ada sesuatu yang terjadi di Almeria dan sesuatu yang berada di luar kendalinya. Lalu Noah pun bergegas untuk mengatasi itu. Dia pun di sini nyuruh para pelayan siapkan kereta kudanya dan dia akan menemui sang raja.
Para pelayan pun keheranan kenapa dengan Noah, tapi mereka langsung cepat menyiapkannya. Sementara Noah di sini masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi di Almeria, dan Noah pun berangkat. Dan setelah sampai dan menanyakan tentang Almeria kepada sang raja, si raja keheranan bagaimana bisa Noah tahu ada yang terjadi dengan Almeria. Noah pun keheranan, terus nanya apakah si raja tidak tahu apa yang terjadi. Si raja menjawab tidak, tapi dia sudah mendapatkan tanda-tanda yang buruk di Almeria, tapi belum tentu benar. Setelah mendengar itu, Noah makin yakin ada sesuatu yang terjadi di Almeria. Lalu pelayan sang raja datang dan membisikkan sesuatu. Dan setelah mendengarkan pesan si pelayan itu, si raja memuji Noah hebat. Yang ternyata di Almeria terjadi pemberontakan. Noah pun paham. Terus si raja nanya, menurut Noah seberapa besar skala pemberontakan ini? Setelah melihat satu status esnya meredup, Noah menyimpulkan untuk saat ini skalanya masih kecil. Si raja membenarkan, dan berdasarkan laporan jumlah pemberontakan saat ini hanya 5.000 orang. Noah pun sedikit tidak menyangka kalau tebakannya itu benar. Terus si raja nanya, bagaimana? Karena skala kecil dan juga berada di wilayah Noah, apakah Noah bisa membereskan masalah ini sendiri? Noah terdiam dan berpikir, lalu membalas kalau Noah merasa tidak mungkin bisa mengatasinya sendiri. Si raja pun terkejut, baru kali ini Noah seperti itu. Lalu Noah menjelaskan kalau saat dia kecil Noah masih belum paham dengan medan perang dan tidak yakin tentara akan mendengarkannya. Dan Noah pun berpikir akan lebih cocok kalau salah satu kakaknya mengatasi ini. Si raja pun tidak menyangka Noah akan mengatakan seperti itu, karena menurut penilaiannya tidak ada alasan Noah untuk menolak. Tapi si raja pun memutuskan akan menuruti kemauan Noah karena percaya dengan kecerdasannya. Lalu nyuruh Noah pilih aja siapa yang cocok untuk membantunya. Lalu Noah pun memilih Henry. Karena dilihat dari skalanya, menurut Noah menyerang langsung adalah pilihan terbaik. Dan Noah tidak membutuhkan hal lain lagi. Karena menurut Noah, Henry aja sudah cukup untuk menutupi kekurangannya. Si raja pun tersenyum dan memuji itu keputusan yang bagus. Dan lakukan aja. Lalu scene beralih ketika Noah dan Henry akan menuju ke tempat Noah. Terus di sini Henry mengatakan, kalau ini kesempatan bagus bagi Noah, karena akan banyak yang Noah dapatkan dari kerajaan kalau Noah sendiri yang memimpin para tentara. Terlebih Noah juga mempunyai pedang sihir yang bagus. Noah pun menjelaskan kalau dia memimpin pasukan tanpa memiliki pengalaman di medan perang, Noah tidak akan mati. Tapi kemungkinan besar Noah akan membuat pasukannya mati sia-sia. Henry pun kagum Noah bisa memikirkan sampai sejauh itu. Henry pun di sini paham, dan dia sebagai ahli dalam pertarungan kavaleri akan membuat wilayah Noah jadi bersih kembali. Dan di pasukan pemberontak juga banyak kavaleri. Lalu tiba-tiba pedang Noah pun bereaksi. Noah pun di sini tahu apa maksud pedangnya itu. Lalu nyuruh supir hentikan kereta kudanya. Kereta pun berhenti, dan Henry di sini keheranan dan nanya kepada Noah ada apa. Noah pun menjelaskan kalau pedangnya bereaksi, itu artinya Noah sedang diincar. Lalu Noah pun turun, dan Noah tidak ingin melibatkan Henry dalam hal ini. Lalu tiba-tiba lingkaran sihir muncul dan mengeluarkan sebuah jaring ke arah Noah. Henry pun panik, dan Noah pun terkena jebakan jaring itu, tapi dilindungi cincin pelindungnya. Melihat itu Henry terkejut, dan Noah pun di sini berhasil bebas. Dan Noah di sini tahu ini ulah pasukan pemberontak. Dan walaupun Noah baru 6 tahun, selama Noah menjadi pemimpin wilayahnya, tentu aja Noah akan menjadi sasaran. Lalu para pemberontak pun mengepung Noah dan menyerang Noah. Dan ketika menyerang, tanpa ragu Noah juga menyerang dan membuat semua musuh terpental. Musuh pun tidak menyangka Noah sekuat itu. Henry pun terkejut melihatnya. Lalu tiba-tiba para pemberontak kesakitan dan pingsan. Lalu Henry pun turun dan memuji Noah. Padahal baru beberapa hari mereka tidak bertemu, tapi Noah semakin kuat. Terus nanya, apa perisai tadi?
Noah menjelaskan kalau itu adalah alat sihir yang dia dapatkan di Cobalt Street dan sepertinya cocok dengan pedangnya itu. Jadi Noah pun mengkombinasikan keduanya. Henry pun tidak menyangka dengan hal itu. Terus nanya apakah Noah membunuh para pemberontak ini? Padahal Henry ingin mencari informasi dulu tentang pemimpin pemberontak ini. Noah pun membalas kalau dia tidak membunuh mereka. Henry pun terkejut. Lalu pas dicek ternyata benar aja para pemberontak itu belum mati. Noah pun menjelaskan setelah dia menyerang mereka, Noah menggunakan kekuatan intimidasi pedangnya untuk membuat musuh pingsan. Karena Noah juga ingin mendapatkan informasi dari mereka. Henry pun senang karena itu seperti yang dia harapkan dan meminta Noah serahkan aja padanya dan akan membuat para pemberontak mengatakan semuanya. Lalu scene pun beralih ketika Noah sudah kembali ke kerajaan. Di sini Noah memanggil Alan dan Alan pun datang. Dan Alan di sini penasaran kenapa Noah memanggilnya. Dan ternyata Noah ingin Alan melakukan sesuatu untuknya. Terus nanya Alan berbisnis di sekitar Almeria juga atau tidak. Alan pun membenarkan. Lalu Noah meminta Alan untuk membeli pakan kuda sebanyak-banyaknya. Dan Noah sudah menyiapkan 10.000 range untuk itu. Alan pun kaget kenapa Noah butuh sebanyak itu. Noah pun merasa tidak masalah menceritakan kepada Alan lalu menjelaskan kalau telah terjadi pemberontakan di Almeria. Alan pun kaget mendengarnya. Dan menurut Noah musuh tidak memiliki pasukan kavaleri yang kuat. Dan Alan pun paham situasinya. Dan di sini untuk melemahkan kavaleri musuh, Noah ingin memotong jalur pasukan pakan ternak mereka. Alan pun paham kalau dia perlu memotong pasokan untuk prajurit mereka. Dan Alan pun meminta Noah serahkan aja padanya. Tapi Noah menolak. Alan pun keheranan. Noah menjelaskan kalau musuh bisa mendapatkan pakan dari luar dan ada batasannya juga seberapa jauh musuh bisa pergi. Alan pun paham dengan strategi Noah yang dimana kalau mereka memotong jalur pasokan musuh maka musuh akan melakukan penjarahan. Tapi kalau untuk pakan ternak musuh tidak akan bisa berbuat apa-apa. Noah pun membalas memang itu tujuannya. Alan pun di sini paham dan akan segera mempersiapkan pakan ternaknya. Noah pun merasa ini akan sedikit membantu kakaknya Henry dalam pertarungan yang akan datang. Lalu scene beralih ketika Noah menghadap sang raja. Terus si raja nanya apa pemberontak yang Noah tangkap itu sudah membuka mulutnya. Dan sepertinya para pemberontak mencoba menculik Noah untuk dijadikan sandera. Tapi Noah tidak yakin dan kemungkinan besar mereka berbohong. Raja pun membalas Noah memang pintar dan nyuruh Noah tidak perlu khawatir karena mereka punya cara untuk memastikan apa yang para pemberontak katakan itu benar atau tidak. Dalam hati Noah menduga dengan cara penyiksaan, dan Noah tidak tahu penyiksaan seperti apa yang akan dilakukan dan mengiyakan aja. Dan di sini raja memuji kerja bagus tindakan sebelumnya, karena kalau Noah diculik, kerajaan akan menghadapi pilihan yang sulit. Noah pun berterima kasih atas pujiannya. Lalu sang raja menambahkan kalau keputusan Noah tentang pakan kuda sangat luar biasa. Noah pun kaget kenapa sang raja tahu dan ini terjadi sebelumnya juga. Ketika Noah melakukan keputusan selalu aja si raja tahu akan hal itu. Lalu si raja mengatakan kalau untuk memimpin pasukan ada banyak orang yang bisa. Tapi belum pernah ada yang bisa memikirkan strategi hingga ke pakan kuda seperti Noah. Apalagi Noah masih bisa dibilang seorang pemula. Dan menurut si raja, kecerdasan Noah baginya itu adalah kekuatannya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Mendengar itu, Noah pun senang dan berterima kasih. Dan si raja pun akan memberikan Noah hadiah karena itu. Dan akan memberikannya di sini. Lalu raja pun memanggil pelayan. Lalu si raja mengumumkan kalau dia mengizinkan Noah mencantumkan satu pedang pada simbolnya. Dan ini keputusan sudah resmi sekarang. Mendengar itu Noah pun terkejut. Karena Noah tahu kerajaan adalah negeri para pejuang. Tapi kalau menambahkan logo pedang pada simbol tidak boleh jika tanpa izin raja.
dan kalau melanggar akan menjadi kejahatan besar, bahkan bisa dihukum mati. Tapi kalau diizinkan, itu adalah sebuah kehormatan tertinggi bagi siapapun. Sang raja pun tersenyum bangga pada Noah, dan Noah pun berterima kasih banyak atas hadiah itu. Lalu raja pun nanya apakah Noah sudah memutuskan bagaimana cara menyeleksi peserta Kishi Senbatsu, dan Noah sudah memikirkannya. Si raja pun penasaran seperti apa. Noah pun meminta izin, ingin menunjukkan secara langsung. Si raja pun di sini mengizinkannya. Lalu Noah pun duduk di sebuah kursi dan dia dikelilingi orang-orang dengan membawa ember. Lalu Noah pun mempersilahkan orang-orang itu menyiramnya dengan ember berisi air itu. Dan Noah pun cuma duduk santai sambil minum teh. Lalu air pun dituangkan, tapi tiba-tiba cincin pelindungnya melindungi Noah, bahkan hingga berkali-kali. Melihat itu si raja sangat terkejut, dan setelah beres Noah terlihat tidak terkena air setetes pun. Jadi itulah cara penyeleksian Noah dengan membiarkan peserta menyerangnya dan menentukannya dengan seberapa jauh peserta bisa menyerangnya. Si raja pun kagum, dan seperti yang si raja harapkan dari Noah, raja pun ingin lihat akan ada seberapa orang yang akan berhasil melewati tes Noah itu. Tapi si raja sadar itu akan berbahaya, karena kalau peserta bisa menghancurkan pelindung Noah, itu akan membahayakan Noah. Noah pun membalas kalau dia sudah siap dengan resikonya. Mendengar kegigihan itu, si raja pun terkejut, dan seperti yang diharapkan dari putranya itu. Lalu scene pun beralih ketika Noah sudah pulang dan pelayan memberitahu Noah kalau Alan datang ingin menemui Noah. Lalu Alan pun datang menyambutnya. Di sini Noah pun sudah tahu apa yang ingin Alan sampaikan dan memuji Alan cepat juga. Alan menjelaskan kalau jalur pasokan pakan ternak itu terlalu banyak dan selama mereka mengetahui lokasinya itu bukan hal yang sulit. Lalu tiba-tiba pelayan datang. Noah pun nyuruh masuk. Di sini si pelayan dengan panik memberitahu Noah kalau di depan gerbang ada seorang pria penuh luka dan ingin bertemu dengan Noah, dan katanya ini laporan darurat untuk Noah. Noah pun di sini langsung berlari menghampiri pria itu, dan ternyata benar aja. Lalu pria ini pun menyambutnya dan memperkenalkan diri. Dia adalah kapten dari skuad yang beranggotakan 10 orang di wilayah Adra. Lalu si kapten pun menyampaikan kalau di Almeria terjadi pemberontakan dan komandannya lah yang melakukan pemberontakan itu. Dan si kapten pun di sini menjelaskan semua yang terjadi di Almeria. Alan pun mengatakan dalam hati kalau soal pemberontakan Noah sudah mengetahui hal itu lebih dulu. Dan Alan merasa kasihan pada si kapten karena dengan luka seperti itu memaksakan menyampaikan laporan yang sekarang tidak berguna sama sekali. Tapi Noah sama sekali tidak mengatakan dia sudah mengetahuinya lebih dulu dan memerintahkan pelayan merawat lukanya dan nyuruh beri 500 lins kepada si kapten. Bahkan Noah naikkan jadi 1000 lens sebagai hadiah atas laporan itu. Alan pun keheranan padahal informasi dari si kapten sama sekali tidak berguna karena Noah sudah tahu. Tapi kenapa memberikan hadiah sebanyak itu kepada si kapten? Noah pun membenarkan. Lalu Noah menjelaskan kalau si kapten datang melapor padanya walaupun nyawanya sendiri dalam bahaya. Dan tentu aja Noah harus memberikan balasan atas dedikasinya itu. Alan pun paham kenapa Noah memberikan hadiah sebanyak itu. Dan menurut Noah hal itu baginya layak diapresiasi. Lalu Shin pun beralih memperlihatkan Joe yang sedang menuju ke ruangan Noah. Joe pun di sini mengetuk dan Noah nyuruh masuk. Noah pun di sini nanya ada apa dan kenapa wajah Joe pucat sekali. Lalu tiba-tiba Joe pun terduduk lemas. Noah pun jelas keheranan dan menghampirinya apa yang terjadi. Lalu Joe mengeluarkan kantung dan pas Noah lihat itu berisi uang dan ada sekitar 500 lins. Joe pun menjelaskan kalau itu diberikan oleh orang asing dan itu adalah hadiahnya kalau Joe memberikan minum Noah benda yang ada di dalam kantung kecil ini yang dimana isinya adalah obat tidur. Noah pun paham kalau musuh ingin mencampurkan obat tidur ini dengan minuman atau makanannya dan setelah itu mereka ingin Joe menyerahkannya pada musuh, yaitu ketika Noah tertidur karena obat itu. Joe pun membenarkan.
Noah pun tahu kalau itu ulah para pemberontak dan tahu kalau mereka sangat menginginkannya. Noah pun di sini membalas, dia paham cerita Joe, tapi Noah keheranan kenapa Joe membawa ini padanya. Joe membalas kalau dia tidak mungkin mengkhianati Noah, apalagi Noah sudah membantunya dan juga desanya. Tapi sekarang para pemberontak mengancam akan membunuh Joe jika tidak melakukannya. Tapi walaupun diancam begitu, Joe tidak bisa mengkhianati Noah. Noah pun paham. Lalu Noah menuliskan sebuah cek dan memberikannya pada Joe sebagai hadiah. Noah pun mengatakan kalau para pemberontak itu mencoba membeli kesetiaan Joe dengan uang 500 lins. Tapi karena Joe tidak mengkhianatinya, jadi Noah memberikan hadiah lebih besar daripada pemberontak itu, yaitu 5.000 lins. Joe pun kaget melihat nominalnya dan merasa tidak bisa menerimanya. Noah membalas terimalah sambil tersenyum. Joe pun sangat berterima kasih banyak karena Noah sangat baik. Dan sekarang Noah ingin Joe melakukan sesuatu untuknya. Dan dengan senang hati Joe akan melakukan apapun itu untuk Noah. Yang ternyata Noah akan meminum obat itu dan setelah pingsan, Noah ingin Joe menyerahkannya pada pemberontak. Mendengar itu Joe pun sangat terkejut. Terus Noah menambahkan, setelah itu Joe segera lari atau bersembunyi karena ada kemungkinan setelah menyerahkan Noah, para pemberontak juga akan membuat Joe tutup mulut. Joe pun di sini tidak menyangka dengan keputusan Noah. Lalu malam hari pun tiba dan Noah sudah diserahkan kepada para pemberontak dan dia pun terbangun di sebuah tumpukan jerami dengan tangan dan kakinya yang terikat. Lalu Noah pun di sini mendengar suara orang yang mengeluh tentang penangkapan Noah yang tadinya ingin membunuh Noah pakai belati. Tapi temannya melarang karena itu pilihan terakhir mereka kalau rencananya gagal. Dan Noah pun mendengar obrolan itu, dan Noah juga sudah memprediksi kalau tangan dan kakinya pasti akan diikat. Jadi dia pun menyiapkan rencana untuk mengatasi hal ini. Lalu Noah pun mengeluarkan sebuah batu kecil dari telinganya. Dan batu itu pun tiba-tiba berubah, yang ternyata itu adalah pedangnya. Dan di sini Noah sudah tahu kalau para pemberontak sudah menggeledahnya. Dan keputusan menyembunyikan pedangnya di telinganya sudah tepat. Dan Noah juga menduga kalau para pemberontak tidak akan melepas cincinnya. Dan benar aja cincin Noah tidak dilepas dan masih ada. Karena mungkin para pemberontak mengira itu hanya cincin biasa. Lalu Noah pun menggunakan kekuatan cincin itu untuk membebaskan diri. Dan Noah pun berhasil bebas. Dan tadinya Noah berpikir dia ada di dalam ruangan. Ternyata dia masih di kereta. Lalu Noah pun ingin melihat ingatan dari Leviathan ketika Noah tertidur. Lalu ketika itu segerombolan pemberontak datang dan akan membawa Noah dan akan mengikatnya. Karena perjalanan mereka ke Almeria cukup jauh. Lalu mereka pun keheranan kemana perginya Joe. Tapi mereka tidak peduli dan akan langsung pergi membawa Noah. Dan mereka pun berangkat. Dan setelah melihat ingatan itu, Noah pun paham situasinya sekarang. Lalu Noah pun berdiri menampakkan dirinya yang bebas di hadapan para pemberontak. Para pemberontak pun keheranan dan mengira yang mengikatnya tidak benar. Lalu Noah pun turun. Dan Noah di sini pun bersiap melawan para pemberontak. Dan para pemberontak pun di sini keheranan, di mana Noah menyembunyikan pedangnya itu. Lalu tanpa basa-basi, Noah pun langsung menyerang para pemberontak. Para pemberontak pun jelas tidak diam aja, mereka juga menyerang. Tapi jangankan mendapatkan kesempatan menyerang, Noah dengan mudahnya membantai semuanya dengan cepat. Dan ketika tumbang, Noah langsung memakai intimidasi pedangnya. Dan Noah di sini menyayangkan perlawanan para pemberontak itu. Dan Noah sadar kalau itu para pemberontak yang mencoba membayar kesetiaan pelayannya Joe. Dan lalu cerita dari Kijoku Tensei episode 3 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.